Dari sudut dunia yang penuh konflik, lahir seorang petarung yang tak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sebuah kebanggaan bangsa yang ingin dikenal di panggung tertinggi mixed martial art, yaitu UFC. Ini adalah kisah Joshua The Fearless Fan dari Myanmar hingga berada di puncak UFC Flyweight. Joshua Van Bawitang lahir pada 10 Oktober tahun 2001 di Hakka, Chin State, Myanmar, sebuah wilayah yang dilanda konflik politik dan sosial. Ketika Van berusia sekitar 10 tahun, keluarganya meninggalkan Myanmar dan pindah ke Malaysia karena kondisi yang tidak stabil di tanah airnya. 2 tahun kemudian, pada usia 12 tahun, Van dan keluarganya menetap di Houston, Texas, Amerika Serikat untuk memulai hidup baru yang jauh dari konflik. Adaptasi tidak mudah. Bahasa, budaya, iklim, dan lingkungan baru menuntut kemampuan Van untuk cepat menyesuaikan diri. Namun, pengalaman masa kecil mengejar mimpi sambil menghadapi tantangan hidup ini kemudian membentuk mentalitasnya. Gigih, tetap tenang dalam tekanan, dan tidak pernah takut menghadapi tantangan. Joshua Van memulai petualangan MMA-nya di pentas amatir, bertanding di Fury FC Amateur Series. Di sana dia menunjukkan potensi yang luar biasa dengan catatan 4 kemenangan dan 0 kekalahan. Puncak dari masa amatirnya datang ketika dia memenangkan title kejuaraan Flyweight Amateur Fury FC, mengalahkan Antonio Figueiredo di Fury Amateur Series yang ke-34. Ini adalah suatu pertanda bahwa bakat besar sedang tumbuh di dalam dirinya. Masa amatir ini bukan hanya soal kemenangan. Ini adalah laboratorium di mana Van mengasah teknik, menyempurnakan striking dan juga grapplingnya, serta belajar menahan tekanan yang kompetitif. Yang semuanya penting untuk karir profesionalnya di kemudian hari. Debut profesional Joshua Van terjadi pada 17 Oktober tahun 2021, masih di promotor yang sama, Fury Fighting Championship atau Fury FC. Sebuah promosi regional yang menjadi landasan penting bagi banyak petarung masa depan UFC. Di Fury, Van mengumpulkan rekor 7 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, termasuk penampilan dominan di Fury FC 72 pada 18 Desember tahun 2022. Di mana dia memenangkan gelar Flyweight Fury FC dengan berhasil menyelesaikan Cleveland McLean melalui submission standing rear naked choke pada ronde kedua. Periode ini menunjukkan sisi lain dari Van. Bukan hanya striker agresif yang berani maju, tetapi juga petarung yang tak kenal menyerah, yang mampu menyelesaikan duel dengan teknik submission ketika dibutuhkan. Kombinasi finishing melalui knockout dan juga submission membangun reputasinya sebagai petarung yang lengkap. So I got into a lot of fight, and one day I decided, why not turn fighting into something positive? The reason why I'm so aggressive is because I just love fighting, and fighting is my passion. So when it comes to fighting, I'm fearless. Josh is, like I said, he's an animal. He's wild. He's a fighter. He's a real fighter. There's competitors and there's athletes and then there's fighters, and this guy is a fighter. Atensi UFC datang pada pertengahan tahun 2023. Joshua Van melakukan debut UFC pada 24 Juni tahun 2023 di UFC on ABC 5 menghadapi Zhalgas Zhumagulov dengan jangka waktu hanya 1 minggu persiapan. Di laga itu, Van menang melalui split decision, menunjukkan bahwa dia mampu bersaing bahkan dengan persiapan yang singkat. Sejak debutnya, Van terus menambah daftar kemenangannya di UFC, seperti kemenangannya melawan Kevin Borjas yang didapatkan melalui unanimous decision pada UFC 295 pada bulan November tahun 2023. Lalu kemenangannya atas Felipe Bunes melalui TKO pada ronde kedua di UFC Fight Night 234 yang diadakan pada Januari tahun 2024. Lalu kemenangan-kemenangan lainnya seperti melawan Edgar Caires, Cody Durden, dan Ray Suruya dengan berbagai kemenangan yang berhasil dimenangkan melalui unanimous decision.
dan juga kemenangannya melawan Bruno Silva melalui TKO pada UFC 316 pada bulan Juni tahun 2025. Satu-satunya kekalahannya di UFC datang dari Charles Johnson yang berhasil mengalahkan Joshua Van melalui knockout di ronde ketiga pada bulan Juli tahun 2024. Penampilan gemilang lainnya adalah kemenangannya atas Brandon Royval pada UFC 317 yang diadakan pada bulan Juni tahun 2025. Laga yang dianggap sebagai salah satu kandidat Fight of the Year karena volume striking yang dilancarkan kedua petarung ini. Dan Van menang melalui unanimous decision sambil mencetak rekor signifikan jumlah serangan yang berhasil mengenai sasaran. Pada 6 Desember tahun 2025, pada UFC 323, Alexandre Pantoja, petarung legenda yang pada saat itu sedang dominan sebagai juara bertahan, harus mempertahankan gelarnya menghadapi petarung muda yang haus akan kemenangan, Joshua The Fearless Van. Namun kejadian tak terduga terjadi saat Van berhasil menangkap head kick dari Pantoja dan berusaha melakukan takedown. Pantoja harus jatuh dan mendarat dengan posisi tangan yang kurang tepat dan mengalami cedera lengan yang serius, di mana ini hanya 26 detik memasuki ronde pertama dan mengakhiri pertarungan secara technical knockout. Van diumumkan sebagai juara baru pada divisi flyweight, meskipun masih banyak fans yang menganggap bahwa Alexandre Pantoja adalah juara yang sesungguhnya. Pada usia 24 tahun, Joshua Van menjadi juara UFC termuda kedua dalam sejarah di UFC, serta menjadi petarung kelahiran Asia pertama yang memegang sabuk juara di UFC. Pasca kemenangannya, Joshua Van menghadapi kritik soal bagaimana cara dia merayakan kemenangannya. Tetapi dia membalas dengan penuh percaya diri dan menyatakan bahwa pencapaiannya layak untuk dirayakan dan dia siap untuk menghadapi tantangan kapanpun. Joshua Van dikenal dengan gaya bertarungnya yang menggabungkan striking yang intens, high volume, serta pertahanan takedown yang solid. Dia berdiri dalam stance ortodoks dan memiliki kemampuan melepaskan serangan signifikan secara cepat dan sering yang membuatnya sangat berbahaya pada divisi flyweight. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar kemenangan Joshua Van datang melalui knockout atau TKO. Lalu yang kedua datang melalui decision dan yang ketiga datang melalui submission. Menunjukkan kombinasi kemampuan menyerang dan daya tahan yang baik. Hal yang menonjol dalam gaya bertarungnya adalah volume strikingnya yang tinggi, intensitas tanpa henti, dan juga kemampuan untuk menaikkan tempo ketika kesempatan terbuka. Sebuah gaya yang mampu menekan lawan, baik secara fisik maupun mental. Di luar oktagon, Joshua Van adalah figur yang rendah hati dan dekat dengan keluarganya. Dia kehilangan ayahnya pada tahun 2017. Dan sejak Juli tahun 2025, dia tinggal bersama ibunya di Amerika Serikat. Kehidupan keluarganya memberi motivasi personal yang kuat untuk membawa kebanggaan kepada Myanmar dan komunitas Chin yang pernah dilanda konflik. Meskipun Joshua Van baru memulai bela diri pada usia 17 tahun, dia tetap bekerja keras dan disiplin yang membuatnya berkembang dengan sangat cepat. Filosofi hidupnya cukup sederhana. Tak peduli dari mana kamu berasal, hanya konsistensi, mental baja, dan kesiapan untuk menghadapi kesulitan yang akan menentukan seberapa tinggi kamu bisa pergi. Joshua Van bukan sekedar fenomena singkat di UFC. Dari pengungsi kecil di Myanmar yang menjadi simbol kebanggaan bagi jutaan orang yang berada di Myanmar. Dia menunjukkan bahwa impian yang besar bahkan dari latar belakang yang sangat sulit. Dalam tempo yang relatif singkat, dia telah menjadi juara dunia dan figur sejarah baru dalam dunia MMA. Sebuah pencapaian yang akan terus menginspirasi generasi baru petarung dari seluruh dunia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jika kalian ingin membantu channel ini untuk lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Atau kalian juga bisa join di membership, di mana nantinya di membership kalian akan mendapatkan video-video yang lebih eksklusif. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct.